Bayangkan sebuah startup yang lahir dari mimpi besar, membantu para petani ikan di Indonesia dengan teknologi canggih, membawa revolusi ke dunia perikanan, dan menjadi kebanggaan ekosistem startup lokal. Itulah e-fishery. E-fishery yang pernah menjadi bintang terang di dunia startup Indonesia, kini terjerat skandal besar. Dugaan pemalsuan laporan keuangan hingga 75% dari total penjualan mereka telah mencuat ke permukaan. Bagaimana bisa perusahaan yang begitu menjanjikan jatuh sedalam ini? E-fishery diduga secara sengaja melebih-lebihkan pendapatan perusahaan hingga mencapai 9,8 triliun. Tujuannya adalah untuk menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari realitas, sehingga menarik minat investor dan meningkatkan valuasi perusahaan. Laporan audit mengungkapkan bahwa manajemen e-fishery memanipulasi data operasional, termasuk jumlah pelanggan dan volume penjualan. Pendiri e-fishery, Gibran Huzaifah, diduga memerintahkan penggelembungan biaya modal perusahaan, khususnya dalam pembelian pakan ikan. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa perusahaan memiliki aset dan investasi yang lebih besar dari sebenarnya. Untuk mendukung klaim kinerja yang tidak sesuai dengan kenyataan, e-fishery menyajikan laporan keuangan palsu kepada investor. Laporan ini menunjukkan profitabilitas yang tinggi, padahal sebenarnya perusahaan mengalami kerugian. Industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri tengah menjadi sorotan menyusul gelombang PHK yang terus terjadi. Kabar PHK di industri padat karya bukan sekedar isapan jempol. Buktinya bisa Anda lihat sendiri di sekeliling saya. Shopee Indonesia kembali melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawannya. Badai PHK di perusahaan rintisan atau startup masih terus berlanjut. Kasus e-fishery tidak hanya mengguncang perusahaan tersebut, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan investor terhadap startup Indonesia secara keseluruhan. Bukan cuma e-fishery, startup kecil juga ikut kena imbasnya. Kurangnya kepercayaan investor bikin mereka sulit bertahan. Talenta digital yang dulu diincar, sekarang harus bersaing lebih keras atau bahkan banting setir. Apakah ini akhir dari startup Indonesia? Atau ini saatnya berubah? Satu hal yang pasti, ekosistem startup nggak akan pernah sama lagi. Kamu setuju kalau startup Indonesia sedang di ujung tanduk? Jangan lupa like dan subscribe untuk konten edukatif lainnya.